Bismillahirrahmanirrahim. Saya mulai dengan nasihat tentang 5 perkara ya. Sana 1 sampai 5 nanti sampai 4, kalian 5 sampai hatam. Jadi hatam satu buku. Saya mulai dari nasihat 5 perkara. Kemarin kan kita mulai 1, 2 ya. Tapi kadang-kadang hujan, di Cuker tadi hujan lebat sekali. Jadi hampir enggak berangkat. Kemudian pakai jas hujan. Bismillahirrahmanirrahim. Nasihat tentang 5 perkara. Bab ini terdapat 27 nasihat. Terdiri atas 6 hadis, selebihnya adalah athar. Athar adalah hadis mauquf. Hadis marfu sampai athar namanya hadis mauquf. Kita akui sebagai dasar perilaku kita dalam hadis mauquf. Persoalannya adalah masyarakat mereka terbangun secara sistematis oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW, sehingga pola pikir mereka, cara berpikir mereka mirip-mirip dengan Islam atau menyamai dengan Islam. Itu maka kita ambil dari 27 nasihat, terdiri dari 6 hadis dan selebihnya adalah asar. Jangan merendahkan 5 perkara. Jangan merendahkan 5 perkara. Ini hadis Nabi Muhammad SAW. Man ahana khamsatun khasira khamsatun. Man ahana khamsatan khasira khamsatan. Man istakhaffa bil ulama'i khasirad din. Barang siapa yang meremehkan ulama, maka dia akan rugi dari sisi agama. Rugi dari sisi agama itu lebih parah daripada rugi dari sisi materi atau duniawi. Agama adalah sebuah keyakinan yang tidak tampak, tetapi menentukan pola hidupnya. Sedangkan materi tampak, kelihatan, tapi kadang-kadang tidak menampakkan pola hidupnya. Yang pertama adalah manis takhaffa bil ulama'i khosiruddin. Jangan remehkan ulama, kalian akan rugi dari agama. Yang kedua, manis takhaffa bil umara'i khosirud dunya. Jangan remehkan para pemimpin Anda akan rugi soal dunia. Wa man istakhaffa bil jirani khosirul manafi'. Jangan remehkan tentang tetangga dekat, Anda akan rugi dari manfaatnya. Kalau ulama, din, agama, kalau pemimpin dunia, kalau tetangga manfaatnya. Wa man istakhaffa bil aqraba'i khasira mawaddah. Jangan remehkan orang-orang yang dekat dengan Anda. Apakah itu saudara atau bukan, jangan remehkan. Kalian akan rugi soal kasih sayang, mawaddah. Mawaddah itu
dalam bahasanya wudun. Apa wudun? Tahu wudun? Tak lus-lus nolatin. Wudunen terus dilus. Nah, berarti wudun adalah kasih sayang. Kita rugi kalau tidak memperhatikan orang-orang dekat dengan kita. Siapa mereka? Tidak tahu. Apakah dari orang lain? Umpamanya pembantu boleh, suami boleh. Suami ke orang lain ya. Suami ke orang lain loh ya. Suami orang lain, istri juga orang lain. Bisa kita ambil dia karena akan kerugian kasih sayang kalau kita meremehkan. Wa man istakhafa bi ahlihi khasirati bal ma'isyah. Jangan remehkan keluarga. Keluarga Anda akan rugi dalam soal kehidupan. Ma'isyah itu mata pencarian. Oleh karena itu jangan remehkan keluarga, karena keluarga bisa memberi Anda mata pencarian. 5 ya. Jangan remehkan, jangan rendahkan. Yang pertama, jangan rendahkan ulama. Anda rugi dari sisi agama. Yang kedua, jangan rendahkan para pemimpin kita, akan rugi soal dunia. Jangan rendahkan tetangga kita, akan rugi dari sisi manfaatnya. Kalau sakit, apakah keluarga jauh? Tidak, tetangga yang pertama kali. Kalau kebakaran, tetangga yang pertama kali. Ada mara bahaya yang dekat, tetangga yang pertama kali. Tetangga harus baik. Harus baik Anda kepada tetangga. Tetangga baik kepada Anda. Itu penting. Kemudian barang siapa meremehkan tentang akroba, orang-orang dekat. Akroba itu orang-orang dekat. Siapa orang dekat? Bermacam-macam. Ada orang lain dekat dengan kita, ada suami dekat dengan kita, ada istri dekat dengan kita, ada orang tua dekat dengan kita. Banyak orang dekat dengan kita. Jangan abaikan itu, karena ia akan menolong Anda dalam kasih sayang. Apa perlunya kasih sayang? Kita butuh kasih sayang. Kita sangat butuh kasih sayang itu. Ya. Yang kelima adalah manistakhofa bi ahli khosirati bal ma'isyah. Jangan remehkan tentang keluarga Anda. Keluarga Anda akan memberikan mata pencarian pada Anda. Rata-rata mata pencarian kita adalah orang-orang dekat yang beri. Nah, jangan remehkan orang-orang dekat dengan kita. Itu 5 nasihat yang pertama. Dasarnya hadis Muslim, walladzi nafsi biyadihi la yu'minu 'abdun hatta yuhibba li jarihi ma yuhibbu li nafsihi. Demi zatku, kata Nabi, demi diriku, di tangannya Allah, la yu'minu, tidak beriman sapa hamba, hatta yuhibba, sehingga mencintai sapa seseorang, lijarihi, kepada tetangganya, ma yuhibbu li nafsi, seperti ia mencintai dirinya sendiri. Cintailah keluarga Anda, cintailah tetangga Anda selama itu membantu Anda. Terkadang kita gini dengan tetangga ndak baikan, cekcok melulu. Yo, sopo ngacung? Yang tetangga dengan tetangga ndak baik. Nggak ada ya, nggak ada. Semua Anda baik, alhamdulillah. Punya tetangga yang baik. Allahumma amin. Inna Allah Ta'ala yuhibbu rajula lahu jara rasul
jarosuin yu'dhihi fayasbiru ala adahu wa yahtasibu hatta yakfiyahu Allahu bihayatin aw mautin. Sungguh menyukai orang-orang yang mempunyai tetangga jahat, dan karena Allah ia tetap bersabar menghadapi gangguan kejahatannya. Kalau Anda menghadapi tetangga yang jahat, doakan saja, jangan kamu musuhi. Saya pernah punya tetangga pencuri hebat. Dulu ketika saya nyewa sebuah rumah tidak pernah ada yang mau nyewa ini. Mengapa? Akhirnya saya sewa rumah itu. Ternyata di dekat itu ada tetangga yang perbuatannya jahat, jelek, tapi sakti. Saktinya apa? Konon kabarnya, saya juga tidak menyaksikan. Konon kabarnya beliau ini kalau dikejar oleh polisi, masuk ada parit, dia hilang. Nah, itu sakti berarti. Pokoknya masuk ada parit sedikit aja hilang dia, berubah jadi belut katanya. Tapi itu katanya, saya tidak pernah lihat. Suatu hari saya ingin melihara ayam, jago bagus, tiba-tiba hilang jago saya. Kalau saya adukan kepada orang tadi, Pak, ayam saya hilang. Kapan itu? Ya malam tadi. Gimun. Nah, saya ngomong gitu aja. Besoknya kembali ayam saya dibawa orang, diculno situ. Nah, nampaknya punya link. Penjahat besar punya link sana kemari. Sopo sing nyolong? Jagone tonggoku. Nah, itu. Langsung dikembalikan oleh pencuri tadi. Nah, itu baik kita kepada orang-orang tetangga kita. Tapi akhirnya orang ini luar biasa. Orang ini taubat, mungkin taubat, kemudian setiap waktu ke masjid. Misalnya jauh, sini jalan sana, sini jalan sana masjidnya, jauh. Saya lihat ini orang bagus, setiap hari pergi ke masjid untuk sholat berjamaah, terus rajin. Nah, ternyata betul ketika akan mati beliau pesan, ada pesan ditulis, nanti kalau saya mati tolong digali di bawah ranjang saya, di bawah apa? Amben. Padahal itu sudah terkelan, diberikan saya oleh istrinya. Nopo niki Bu? Niki wasiat dari bapaknya, suruh memberikan panjenengan kalau panjenengan sudah kalau bapaknya sudah wafat. Wafat langsung ke rumah saya, tak baca, tolong dicari sesuatu di bawah ranjang saya, galilah ranjang itu yang apanya, tegelnya warnanya beda. Gampang toh? Loh Bu, ini begini, gimana? Yang warnanya beda suruh gali. Oh monggo, saya diajak ke rumahnya, tak gali. Ternyata jimatnya semua di situ, semua jimat sak tumpuk di situ semua. Ini tak pakai atau tak buang ini. Nah, kalau saya pakai maka saya sakti, iso ngilang dia parit. Apalagi sungai gitu, hilang itu aja. Oh ini bahaya kalau gitu. Akhirnya saya ambil tadi saya ambil, kemudian saya bungkus kembali, kemudian saya buang jauh. Tidak saya beritahu orang, saya buang, saya tanam di tempat jauh, di tempat pinggir hutan. Nah, itu peristiwa yang pernah saya alami ketika saya nyewa dulu, belum punya rumah, nyewa saya. Karena kita tetap baik kepada tetangga tadi, tetap mereka menghormati kita. Fayasiru ala adahu wa yahtasibu hatta yakfiyahullahu bihayati aw mauti. Allah tetap bersabar
menghadapi gangguan kejahatannya sebagaimana Allah memberi imbalan secukupnya dengan tetap hidup atau mematikannya. Ini adalah bantuan Allah. Ternyata orang tadi taubat. Di akhir ayatnya taubat, itu yang saya salut betul. Waktu mudanya penjahat luar biasa, sakti Mondrogono, ora tepak tapak palun yang pandai, kena ri adu-adu. Itu ya, tepak tapak palun yang pandai, kena ri adu-adu. Nah, ya. Artinya tidak sakti itu. Ya. Itu adalah nasihat yang 5 yang pertama. Yang kedua, mencintai 5 dan melupakan yang 5. Sayati zamanun, bakal datang zaman, ala ummati, atas umatku, yuhibbuna khomsan wa yansawna khomsan, mencintai yang 5 dan melupakan yang 5. Wa yuhibbuna dunya, mencintai dunia, wa yansawnal uqba, melupakan akhirat. Orang cinta dunia melupakan akhirat, satu. Yang kedua, wa yuhibbuna duro wa yansawnal kuburo, dia mencintai rumahnya dan melupakan kuburnya. Yang kedua, mencintai rumahnya, melupakan kuburnya. Yang ketiga, wa yuhibbunal mala wa yansawnal hisaba, mencintai harta benda dan melupakan hisabnya. Ingat semua, dengarkan, semua yang kalian punya nanti akan ditanya. Semua kalian punya akan ditanya, dari mana asalnya, untuk apa. Itulah Rasulullah semakin lama semakin tidak punya apa-apa. Rasulullah menurut kalian kaya atau miskin? Hah? Miskin atau kaya? Miskin atau kaya? Asalnya kaya, tapi lama miskin-miskin, tidak punya apa-apa. Ketika wafat tidak punya apa-apa. Rasulullah tidak punya apa-apa, khawatir dihisab. Utsman ibn Affan sugihnya Masya Allah, tapi ketika meninggal dunia tidak punya apa-apa, khawatir dihisab. Karena semua yang kita miliki akan ditanyai dari mana asalnya, untuk apa dia. Ya, ingat baik-baik itu. Wa yuhibbunal mala wa yansanal hisab. Orang mencintai harta benda dan melupakan hisabnya, hitung, diperhitungkannya oleh Allah. Wa yuhibbunal iyala wa yansawnal hura, mencintai keluarganya, ia lupa bahwa di surga ada bidadari. Lah kalau perempuan nanti apa, bidadara? Iya betul. Kalau perempuan bidadara, dengar baik. Kalau yang putri jangan tanya-tanya lagi tentang hur ini. Hur adalah bidadari. Nanti di surga itu satu suami bisa 70 atau berapa? 70 bidadari yang ngelilinginya, muda-muda, cantik-cantik, dari yang cantik. Tapi di antara sekian bidadari tadi yang ngelilingi, yang paling cantik adalah istrinya. Kemudian sana terbalik, di surga terbalik. Kalau di dunia ini pohon ini akarnya di bawah, batangnya di atas. Di surga enggak, akarnya di atas, pohonnya di bawah. Jadi menjungkir balik ini. Jadi akarnya di atas, pohonnya di bawah. Jadi kalau bertuah gantung nyemeti aja.
Kenikmatan juga begitu. Kenikmatan juga akan berbeda. Kalau dunia kalian lapar sekali sekarang ini, minuman yang keberapa Anda rasa nikmat? Hah? Anda minum toh? Bismillahirrahmanirrahim. Minum. Minuman keberapa? Berapa teguhan Anda yang paling nikmat? Yang pertama. Oleh karena itu berbuka puasa dengan apa saja mesti nikmat. Itu berbuka dengan apa sajalah. Roti nikmat, kaspe nikmat, air tok nikmat. Itu yang pertama kali. Di surga ndak, kenikmatan diperoleh orang yang terakhir sekali. Bukan. Jadi terakhir sekali itu yang nikmat. Itu pengertian hur atau bidadari yang di surga itu. Seorang suami diberi bidadari 70. Tapi yang paling nikmat yang terakhir nanti. Siapa? Istrinya. Istrinya yang kamu duluan gitu. Nanti terakhir dia. Kenapa? Yang paling nikmat adalah yang terakhir. Nah itu. Jadi di surga tidak sama dengan di dunia ini. Ada bocoran sedikit. Bocoran sedikit bahwa terbalik. Khafidhatun rafi'atun kata Al-Qur'an. Khafidhatun rafi'atun. Yang di atas di bawah, yang di bawah ke atas. Khafidhatun di bawah, rafi'atun ke atas. Itu bocoran dari Al-Quran, surat Al-Waqi'ah itu. Khafidhatun rafi'atun. Ya, itu. Makanya tidak usah iri Anda terhadap hur. Hur adalah bidadari. Wa yuhibbunan nafsa wa yansawna Allah. Mencintai nafsu, melupakan Allah. Wah, ini parah. Mencintai nafsu. Kalian sekarang ini bernafsu untuk apa? Kalian berpuasa, apa yang kalian tunggu? Apa? Buka. Kalian puasa, apa yang kalian tunggu? Azan maghrib. Azan maghrib itu yang kamu tunggu. Ora potongan itu. Ya. Kita puasa yang kita tunggu adalah azan maghrib, bukan berbuka. Azan maghrib, alhamdulillah. Bukan ndak. Begitu Allahu Akbar langsung alhamdulillah. Nah, itu. Humu minni bura'ahu wa ana minhum bari'un. Hum minni bara'atu wa ana minhum bari'un. Aku terlepas dari mereka. Apa yang diangan-angan aku tidak tahu. Nah, itu kata Nabi. Aku tidak tahu yang mereka angan-angan apa. Aku terlepas dari itu semuanya. Jadi yang 5, mencintai 5, melupakan 5, itu Rasulullah tidak tahu menahu itu. Terserah kepada Anda semuanya. Makalah yang ketiga, Allah menganugerahkan 5 hal dan mempersiapkan 5 hal yang lain. Nabi bersabda, la yu'tillahu li ahadin khamsan illa wa qad a'adda lahu khamsan ukhra. La yu'tihi syukra illa wa qad a'adda lahu azyadah. Nah, ini tidak ada rasa syukur kecuali Allah menambahinya. Cara bersyukur pertama kali adalah mengucapkan
alhamdulillah. Yang kedua, sujud syukur. Yang kedua, sujud syukur. Yang ketiga, apa lagi? Sodakoh. Lihat orang, oh syukuran dia. Syukuran akan haji, syukuran akan, itu syukuran namanya. Syukuran bisa dengan cara bersodakoh, dengan cara sujud syukur, dengan cara hamdalah. Paham ya? Jadi syukur ada 3. Apa tadi? Membaca hamdalah. Yang kedua, sujud syukur. Yang ketiga, bersedekah. Bagaimana Anda sujud syukur? Berapa kali sujud syukur? Berapa kali? Apakah harus Anda suci dari hadas besar kecil? Tidak. Tanpa Anda berhadas pun Anda boleh sujud syukur. Apa bacaannya? Bacaannya apa? Orang tahu sujud syukur ini. Apa bacaannya? Bacaannya apa sujud syukur? Hah? Subhanallah. Sujud syukur bacaannya apa? Tasbih. Ya tasbih. Hah? Sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya, syukur gitu. Jagat disapu biar bersih. Ya. Sujud syukur. Jadi ada 3 cara bersyukur. Apa tadi? Hamdalah, sujud syukur, bersedekah. Ingat baik-baik itu. Mengapa Anda tiba-tiba memberi uang saya? Aku bersyukur. Mengapa Anda sujud? Aku sujud syukur. Mengapa alhamdulillah? Aku bersyukur. La azidan nakum. Allah pasti menambahkan orang yang bersyukur. Wala yu'tihi du'a illa waqad adalahul istijabah. Tidak ada doa kalau dipanjatkan sungguh-sungguh pasti diijabahi. Tidak ada doa kecuali dipanjatkan. Loh, mengapa dipanjatkan? Doa tidak bisa manjat sendiri. Dipanjatkan maka dia akan diijabahi. Anda berdoa apa saja, ingat, doa apa saja asalkan sungguh-sungguh pasti diijabahi. Allah pasti dengar apa kata hatimu. Allah pasti dengar apa kerentak dalam hati Anda. Anda ucapkan ya Allah, beda dengan hatinya. Dalam hati Anda yang akan dikabulkan oleh Allah, bukan mulut Anda. Untung kalau doa kita sama dengan hati kita. Kalau doa kita sama dengan hati kita, nah itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala yu'tihil istighfar illa waqad adalahul ghufran. Tidak ada orang memohon ampun kepada Allah kecuali diampuni dosanya. Semua dosa diampuni oleh Allah. Semua dosa diampuni oleh Allah. Asyirku itu dosa bukan? Asyirku dosa bukan? Hah? Syirik dosa bukan? Bukan. Makanya tidak diampuni. Syirik bukan dosa, karena tidak diampuni oleh Allah. Semua dosa Anda diampuni oleh Allah kecuali syirik. Ya, syirik bukan termasuk dosa, itu syirik. Apa kalau gitu? Hah? Syirik kalau bukan dosa apa namanya? Hah? Kan keluar dari agama. Gitu?
keluar dari agama bukan maksiat lagi, tapi sudah tidak, bukan dosa lagi, artinya sudah satu perbuatan yang super angel super angel itu. Jadi orang musyrik adalah orang yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecuali itu. Wala yu'tihi taubata illa waqad adalahul qabul. Tidaklah orang yang taubat kecuali pasti akan diterima taubatnya. Nah, sekarang taubat, gimana taubat? Taubat dengan istighfar boleh. Ada yang mengatakan sholat taubat. Terus yang paling majur yang mana taubat? Wa atubu ilaih, aku tobat dari itu, dari perbuatan tadi. Kemudian yang kedua adalah apa? Sholat tobat. Sholat ya sholat biasa, tapi intinya adalah taubat. Taubat tidak akan menjalani perbuatan itu lagi. Itu inti dari sholat tadi. Wala yu'ti shadaqati illa waqad adalahu taqabbul. Tidak ada sedekah yang ikhlas tidak dikabulkan. Semua sedekah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua sedekah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sedekah yang tidak dikabulkan. Itu adalah 5 yang menganugerahkan 5 hal, mempersiapkan 5 hal yang lain. Apa tadi? Yang utama bersyukur kecuali ditambah. Yang kedua doa pasti diijabah. Kemudian istighfar pasti diampuni. 4. Taubat pasti diterima. Dan yang kelima adalah sedekah pasti dimakbulkan, ditaqabbal. Nah, jadi ada 5, Allah menganugerahkan 5 hal dan mempersiapkan 5 hal. Ini yang kedua. Yang ketiga. Ini dalilnya kecil-kecil. La in syakartum la azidannakum. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah padaku, pasti aku akan mengijabahi. Allahumma inni as'aluka nafsan mutmainnatan tu'minu biliqa'ika wa tardo biqada'ika wa taqna'u bi'ata'ika. Ya Allah, sungguh aku mohon kepadamu jiwa yang tenang serta mengimankan terjadinya perjuangan dengan Engkau, rela menerima keputusanmu dan qanaah pada pemberianmu. Apa qanaah? Qanaah menerima apa adanya. Apa yang diberikan Allah kita terima. Apa saja yang Allah berikan kepada kita, kita terima dengan baik. Itu namanya qanaah. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Mohonlah ampun kepada Allah, pasti diterima, diampuni Anda. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Kita istighfar bersama-sama 3 kali ya, 3 kali bersama-sama. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim
alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Mudah-mudahan Allah menerima taubat kita. Allahumma amin. Lau ahtaqtum hatta tablugha khotoyakumus sama summa tubtum lataballahu alaikum. Andaikan kamu berbuat kesalahan hingga kesalahanmu itu mencapai langit, kemudian kamu bertaubat, niscaya Allah menerima taubat Anda. Nah, jadi itu rawahu Ibnu Majah. Lau khototum hatta tablugha khotoyakum as-sama summa tubtum lataballahu alaikum. Jadi kita harus diwajibkan taubat kalau gitu. Sebab taubat itu pasti akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada hadis lain. Maktubun haulal arsy qabla an tuhlaqad dunya bi arba'ati alafi amin wa inni lafafarun lima taba wa amana amila sholihan tsumma ihtada. Sebelum dunia diciptakan 4.000 tahun, di sekelilingi arsy ditulis, sesungguhnya aku maha mengampun bagi orang-orang yang bertobat. Sebelum dunia diadakan ini, Allah telah menulis sesuatu di sekitar arsy. Siapapun yang bertobat padaku pasti akan kuterima. Sehingga ada begini, orang berdosa kemudian tanya dengan kiai, saya sudah membunuh 99 orang, apakah saya dimaafkan? Dimaafkan Anda. Akhirnya kiai tidak dibunuh. Setiap tadi tanya kepada rahib, aku sudah membunuh 99 orang, apakah dosa saya tidak diampuni oleh Allah? Tidak diampuni dosa Anda. Langsung dibunuhnya orang tadi. Nah, kepada kiai tidak, apakah dosa saya diampuni? Diampuni oleh Allah SWT. Itu artinya bahwa semua dosa-dosa hamba kalau tobat pasti diterima, sebesar apapun dosanya. Ada orang di Indonesia dulu ya, sudah ini luar biasa. Zaman Nabi ya, kita zaman Nabi. Ada orang mengadu, ya Rasulullah, celaka saya, celaka saya, celaka saya. Apa yang Anda perbuat? Saya ini adalah penggali kubur. Ketika ada gadis meninggal dunia, tak gali kuburnya, saya setubui gadis tadi, tiba-tiba meleleh dari matanya darah, sambil berkata, loh. Jadi mayat pun berkata, tega-teganya engkau mensetubuhi aku dalam keadaan seperti ini, tidak berdaya seperti ini. Itu mayatnya. Kemudian orang tadi keluar, dia lari kepada kanjeng Nabi, celaka aku, celaka aku, celaka aku. Apa yang kau lakukan? Aku telah mensetubuhi gadis yang telah mati, dan ternyata gadis tadi meleleh dari air matanya darah, dan kemudian berkata dia, apa katanya? Kau telah meninggalkanku dalam keadaan jinabat. Nah, itu yang dikatakan si gadis tadi. Itulah makanya saya mengadu, apakah saya diampuni oleh Allah dosa saya? Rasulullah diam saja. Apakah dosa saya diampuni oleh Allah? Rasulullah diam saja karena belum ada wahyu. Pemuda tadi lari, kemudian dia mengadu, ya Allah, ternyata dosa saya tidak bisa diampuni kecuali Engkau yang mengampuni. Lari, kemudian mengadu kepada Allah.
Nah, kemudian Rasulullah mencarinya. Ini tadi hamba benar-benar taubat dia, tolong dicari. Dicari sudah meninggal dunia. Nah, itu dicari, ketemu sudah wafat dia. Itu artinya bahwa sebesar apapun dosa seseorang akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala apabila bertaubat. Paham ya? Asal taubat saja. Taubat sungguhan. Ada namanya taubat nasuha. Taubat yang menjadi nasihat bagi dirinya. Taubat yang menjadi nasihat bagi dirinya. Itulah namanya taubat nasuha. Kullu mri'in fi dhilli sadaqatihi hatta yuqda bainan nasi. Setiap orang berada di bawah naungan sedekahnya hingga hisab antara sesama manusia selesai. Orang yang sedekah itu dilindungi oleh sedekahnya. Itulah dikatakan as-sadaqatu tadfa'ul bala. Kalau ingin Anda tidak terkena bala, sedekahlah. Itulah makanya orang akan haji biasanya sedekah dulu, ngundang tetangga-tetangga sedekah dulu supaya terlindungi dari sedekahnya. As-sadaqatu tadfa'ul bala. Apa tadi? Apa enggak? As-sadaqatu tadfa'ul bala. As-sadaqatu tadfa'ul bala. Tadfa'ul bala. As-sadaqatu tadfa'ul bala. Artinya sedekah itu mengusir bala kita. Ya, jadi kalian ketika akan mondok dulu, sedekah dulu orang tuamu supaya kalian terhindar dari bala. Dalam perjalanan juga sedekah ada pengadang paugah ya, paugah yang ngadang di jalan itu. Nah, kamu sedekah juga. Berapa sedekah Anda kalau ada paugah? 2.000, 1.000, 500 bermacam-macam ya. Nah, itu adalah untuk menolak balak kita supaya Allah tidak menimpakan balak kepada kita. Ini adalah dalilnya. Rawahu Al-Imam Ahmad. Ma min abdin tasaddaqa bi sadaqatin yabtaghi biha wajhallah illa qala Allahu yaumal qiyamah abdi rajautani falan ahkiraka haramtu jasadaka alan nar wadkhul min ay abwabil jannah syi'ta. Wah, ini lebihan lagi nih. Ma min abdin, tidak ada seorang hamba tasaddaqa bi sadaqatin, sedekah dengan satu sedekah yabtaghi biha wajh Allah, semata-mata mengharapkan wajahnya Allah, illa qala Allah, kecuali Allah berfirman kepada orang tadi yaumal qiyamah, pada hari kiamat nanti, abdi hambaku rajautani, kau harapkan aku, falan akhiraka haramtu sadaka alan nar, maka ku haramkan atasmu neraka, wadkhul min ayyi abwabil jannah, dan masuklah kalian ke surga mana saja Anda masuk yang kamu mau. Nah, itu titik akhir dari orang yang bersedekah. Sedekah itu penting sekali, oleh karena itu kita sering-seringlah sedekah.